Anda ngabers, suka motor trondolan, punya banyak duit? Ini dia motor buat kamu, Italjet Dragster 200. Ini adalah Italjet Dragster 200. Sebuah motor yang bikinan Itali dan dari sananya udah trondol kayak begini teman-teman. Bentukannya keren banget, harganya luar biasa banget. Nanti akan kita bahas harganya teman-teman. Sebelum itu, gimana kalau kita bahas secara keseluruhan, ini sebenarnya motor apa sih? Ini adalah motor matic bikinan Italia. Mereknya Italjet, modelnya Dragster, cc-nya yang 200 teman-teman. Nah, mereka ini punya tagline untuk motor ini adalah unconventional instinct. Artinya insting yang tidak biasa. Jadi emang di motor ini semuanya itu serba tidak biasa. Dari desain, dari rangka, dari mekanisme suspensi, semuanya nggak ada yang biasa teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas apa saja sih ketidakbiasaan yang ada di motor ini. Tapi sebelum itu, menurut kalian gimana bentukannya? Keren atau enggak? Sekarang kita bahas dari depan dulu yuk. Karena ini adalah salah satu bagian teraneh dari motor ini. Mungkin orang Italia yang bikin motor ini tuh punya pedoman hidup, kalau ada yang susah, kenapa harus gampang teman-teman? Unconventional instinct. Makanya suspensi depannya sangat-sangat unconventional. Mekanisme ini mereka sebut dengan Independent Steering System atau ISS. Nah, alasan mereka katanya untuk bikin seperti ini adalah meredam getaran atau jalanan jelek itu tidak akan terasa di handlebar kalian sambil tetap mempertahankan handling motornya. Apakah itu benar? Nanti akan kita coba ketika di jalan. Nah, gua akan mencoba menjelaskan dulu ini gimana sih cara kerjanya itu sebenarnya. Jadi dari stang sampai ke sini itu tidak ada fork layaknya motor-motor biasa, teman-teman. Jadi kalau motor biasa kan di sini stang, di sini tengahnya sini, seher tengahnya sini, langsung ke suspensi. Nah, apapun yang terjadi di ban, naik turun suspensi, goyang semua, akan langsung directly terasa di sini. Nah, motor ini antara stang dan ban itu bisa dibilang tidak langsung berhubungan. Iya, masih ada tangkai di sini. Tapi tangkainya ini berhenti sampai di kira-kira di sekitar sini. Dan dia ada semacam join lagi, ya, ada semacam engsel lagi yang baru ke bawah ke sebelah sini, teman-teman. Suspensinya itu posisinya tidak vertikal, tapi horizontal. Kok bisa? Karena posisinya ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi suspensinya dia cuma satu, ya, tidak seperti motor lain yang biasanya dua. Dia cuma satu di sebelah sini doang nih. Satu di sini fully adjustable, ya kan? Posisinya horizontal karena sebenarnya suspensinya ini itu nyambung ke swing arm depan, ya, swing arm depan ini teman-teman. Jadi motor ini ketika ban depannya naik turun, maka swing armnya gerak nih di sini. Nah, swing arm inilah yang nanti akan menggunakan suspensinya untuk meredam kejutnya itu, teman-teman. Unconventional instinct. Ya emang very unconventional. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, ini ketika gue belok, tuh. Yang ini swing arm depannya tidak akan bergerak kiri kanan. Persis kayak mobil lah ya, bisa dibilang seperti itu. Makanya di sini ada bootnya, teman-teman. Nah, tuh. Jadi dari suspensi depan ini aja sungguh-sungguh tidak biasa. Bisa dibilang ini mungkin motor kedua kali ya setelah merek Italia lainnya lagi yang punya suspensi khas seperti ini, yaitu Bimota.
Oke. Keanehan dari bagian depan sudah kita bahas. Gimana kalau sekarang kita bahas keanehan dari bagian tengah? Motor ini rangka utamanya bisa dibilang ada di bagian sini, teman-teman. Nah, rangka merah ini itu bisa dibilang main frame-nya, ya kan? Subframe belakangnya nyambung ke sebelah sini. Dan di sini juga ada semacam frame di tengah-tengah sini yang besar banget, yang agak sedikit bolong di tengahnya. Ini bolong ke kiri dan kanan. Tangki bensinnya dia tidak ada di sini. Tangki bensinnya ada di bawah sini, berukuran 9 liter. Itu untuk standar motor matic apapun tuh besar sekali. 9 liter ada di bawah sini, teman-teman. Nah, menurut gue itu posisi yang bagus. Kenapa? Karena akhirnya center of gravity-nya itu cukup berada di bawah. Nah, dari bentukan frame aja juga udah aneh. Unconventional instinct. Ya bentukannya emang kayak begini, teman-teman. Jadi kalian kalau yang suka motor trondol, nggak usah repot-repot ngelepasin body-body motor kalian. Kalau kalian punya Vario, punya Aerox, NMAX, kalian trondolin harus ngelepas semuanya tuh. Kalau ini nggak usah. Dari sananya rangkanya sudah terekspos seperti ini. Sudah trondol. Nah, tapi memang finishingnya dari motor ini bagus. Gue mesti mengakui itu. Semua las-lasan yang ada di sini bagus, rapi, ya kan. Finishing parts-partsnya walaupun hingga yang plastik-plastiknya, ya, atau yang casting-castingnya semuanya rapi. Memang secara finishing gue mesti mengakui motor ini bagus banget. Unconventional instinct di bagian belakang. Emang ada apa sih? Well, kalau secara mesin, sebenarnya mesinnya bisa dibilang cukup standar lah ya untuk motor ukuran 200 cc. Mesinnya semuanya cukup standar. Tapi ada satu hal yang tidak standar atau sangat-sangat tidak biasa di era motor modern. Ada yang bisa lihat area sini? Apa yang hilang dari area sini? Gue kasih 3 detik. 1, 2, 3. Standar samping. Iya. Italjet Dragster 200 itu tidak punya standar samping dari pabrikan. Kalau kalian mau pakai standar samping, kalian harus nambah opsional dari pabriknya. Unconventional instinct. Kalau emang ada yang susah, kenapa harus gampang? Makanya mereka hanya ada standar tengah. Walaupun gue bisa bilang standar tengahnya gampang, digunakannya sangat-sangat gampang dan mudah. Nggak ada standar samping ini mengingatkan gue sama Vespa-Vespa tua yang nggak punya standar samping. Tapi itu aja berhenti di tahun 2000-an awal ketika Vespa New PX terakhir itu. Sisanya bisa dibilang semua Vespa udah punya standar sampingnya. Ya. Satu hal lagi di bagian belakang yang sangat-sangat menarik adalah walaupun dia motor matic, tapi dia punya jalur pedok standar dari pabriknya. Nah, unconventional instinct nggak dapat standar samping tapi punya pedok stand. Karena mungkin Italjet mikir semua orang yang beli motor ini di rumah punya pedok stand kali ya. Ya, karena emang bentukannya kayak sports bike sih. Jadi dia punya pedok stand sebelah sini standar dari pabriknya. Nggak bisa kan? Vario sama Aerox kalian punya jalur pedok. Di balik keanehan-keanehan itu, gua mesti bilang secara desain Italjet Dragster ini keren banget. Bener-bener memukau orang. Kalau istilahnya anak otomotif katanya neck breaker. Karena kalau di jalan bener-bener orang tuh sampai patah lehernya gini ngeliatin motor ini, teman-teman. Motor ini dari Itali, jadi mungkin motor ini memang terinspirasi sekali dari motor-motor superbike Italia. Ya, salah satunya bisa dibilang Ducati. Kenapa? Karena lampu belakangnya, motornya kalau dinyalain, itu mirip banget, mungkin hampir persis sama Ducati Panigale, teman-teman. Dari depan, bentukannya keren sekali. Ini bener-bener, ya matic yang keren itu ya desainnya tuh ya kayak begini ini. Lampunya di sini, ya terus ada air scoop-nya di bawah sini, ya kan? Ada fin-finnya di sini. Ini keren banget. Terus kalau saya kita desain dari proporsi sampingnya pun juga keren. Bahkan desain joknya itu bisa dibilang udah kayak sports bike banget, ya kan? Di sini besar, terus mengecil di belakang. Ada efek-efek karbonnya gitu, ya kan? Pattern karbonnya. Bisa sih buat boncengan, tapi ya kayak sports bike agak susah lah buat boncengan. Karena ini benar-benar kecil sekali. Belum lagi kita kalau ngomongin desain dari stangnya.
Dia bukan pakai stang yang tersedia di market gitu yang bisa tinggal dibeli, enggak, ini benar-benar desain bagus banget bentukannya. Hand gripnya ada tulisan Italjet-nya. Belum lagi kita kalau ngomongin sen-nya teman-teman, yang nyambung di jalur sini. Jadi kalau kita ngesen, lihat dong, dia dari sini set, ya kan? Nggak aja cuma kedap-kedip doang, tuh dari sini ke sini set. Itu aja udah bagus banget. Belum lagi kita kalau ngomongin soal desain kunci. Ya, motor ini memang belum kiles untuk harganya yang super wow itu. Nanti akan kita kasih tahu berapa. Tapi setidaknya kuncinya bentukannya keren banget. Salah satu bentuk kunci motor dengan desain paling keren. Kalau kita ke belakang lagi, bentukan dari area sini aja udah keren banget, ya kan? Ini ada lekukan-lekukan di sini, bezelnya keren banget, ya kan? Kalau secara knalpot, ya bisa dibilang oke lah ya, standar lah. Tapi secara overall, ini motor yang keren, ya kan? Gak mungkin menurut gua orang-orang gak suka sama gaya motor satu ini. Kalau kalian suka apa enggak? Mungkin kalian berpikir, karena tangkinya di bawah jadi bagasinya gede. Mari kita buka. Oh, yang keangkat hanya kursi depan saja. Set. Nah, ini dia nih. Bagasinya buat jas hujan aja sama sendal jepit nggak cukup, teman-teman. Tapi gua rasa pemilik dari Italjet Dragster 200 ini nggak butuh jas hujan sama sendal jepit. Karena kalau hujan, mereka tinggal panggil towing, teman-teman. Tapi setidaknya masih cukup untuk satu botol Chlings waterless wash. Kita harus ngomongin parts-parts premium yang nempel standar dari pabrik di Italjet Dragster 200 ini. Kalau biasanya kalian lihat di TikTok ya kan, atau di Instagram ada bule KW sama somplak friends bilang minimal maksimal Brembo lah. Bos, motor ini standar dari sananya udah Brembo, depan dan belakang. Coba kalian cari lagi Matic lainnya ya, yang cc-nya sebesar ini, bentukannya kayak gini ya, yang bukan Big Scoot, yang pakai Brembo depan dan belakang. Kayaknya nggak ada deh. Suspensinya pun juga bisa dibilang sudah yang high performance karena sudah adjustable, teman-teman. Yang depan aja udah tabung, ya kan? Biasanya motor-motor lain harus diganti dulu pakai yang tabung biar terlihat keren. Motor ini sudah ditabungnya, ya kan? Yang bikin gue penasaran sih, ini kalau ganti suspensi depan, berarti jatuhnya pakai suspensi belakang ya? Karena bentukannya ya kayak suspensi belakang motor sih memang. Parts-parts lainnya pun bisa dibilang bentukannya dan finishingnya itu juga premium, teman-teman. Jadi Italjet Dragster ini harganya pun juga premium. Di atas 100 juta rupiah, teman-teman. Mungkin dekat ke sekitar 120 hingga 130 juta rupiah. Untuk sebuah motor Matic ya, yang cc-nya 200 cc, trondol dari sananya, tapi memang parts-partsnya serba premium. Kalau menurut kalian worth it atau enggak? Nah, kalau menurut gua worth it atau enggaknya harus sambil kita tes di jalan, ya kan? Apakah beneran motor ini ridingnya sesuai dengan harganya yang ratusan juta itu? Italjet Dragster 200. Sebelum kita jalan ke jalan raya, ada satu keunikan dari Italjet Dragster ini. Ini adalah sebuah ciri khas ya dari Italjet Dragster ini, karena penggunaan sistem ISS, Independent Steering System, di depan situ. Nah, jadi ketika kita mau mindahin motor ini di parkiran aja ya. Jadi ini yang terasa ketika berjalan lambat motornya. Jadi misalkan kita ya kan lagi di parkiran begini nih, terus kita mau belok atau kita mau mindahin motornya lah. Nah, ini tuh mindahinnya itu jujur agak unik rasanya. Kayak rasanya tuh kayak ban kurang angin, tau gak sih kalau kalian mindahin motor? Kayak ban kurang angin. Nah,
Ini rasanya tuh. Sama steering locknya kalau kalian lihat itu kecil banget. Tuh. Bener-bener kayak sports bike. Jadi rasanya tuh agak unik emang. Ini coba ya. Ini yang gue bilang steering locknya itu, nih gue mau muter balik ke situ misalkan. Tuh kan. Sampai ujung sini loh. Padahal ini standar parkiran rumah. Sekarang kita coba bandingin dengan motor konvensional lah ya. Coba muter balik yuk. Tuh. Bisa segitu. Tuh. Kalau kita lihat dragsternya, tuh kan. Ini juga kayak mentok loh rasanya. Jadi emang terinspirasi sekali dengan sports bike. Sampai steering locknya, tuh kan. Apa steering locknya juga rasanya kayak sports bike. Kalau ditanya kecil atau besar sih, feel ridingnya motor ini kecil. Karena emang motornya ya sebenarnya sih ukurannya standar lah ya, kayak motor-motor matic lainnya. Kita coba untuk belok kiri. Kalau tenaganya sih enak sih untuk sebuah motor matic 200 cc. Remnya enak. Goks remnya, nggak bohong emang. Pengeremannya asli bagus banget nih motor. Nah, ini kalau ngelewatin jalanan jelek yang kayak gini aja ya, itu ada kelebihan dari si SS itu. Jadi ban kita getar goyang gara-gara jalanan jelek, di stang tuh nggak kerasa teman-teman. Itu salah satu kelebihan sih memang. Dan suspensinya, tuningannya motor ini tuh bagus. Ya betul, memang bagus. Cuman sayang joknya agak keras aja sih. Kalau buat handling pas belok lagi kecepatan tinggi, agak unik sih emang. Feel-nya tuh beda sih sama motor biasa. Karena sistem suspensinya di depan yang tidak biasa itu sih. Cuman dia memang bukan skutik yang bisa selonjoran ke depan ya. Ya ini mungkin mirip-mirip kayak Vario gitu lah ya, posisi depannya sini nih. Posisi ridingnya juga tegak. Kalau ditanya stabil, kalau buat lurusan stabil sih. Tapi emang once udah butuh belok-belok gitu ya, butuh penyesuaian sih. Set. Coba kita buat nyalip. Satu feeling yang gue dapatkan dari steeringnya si motor ini itu rasanya kayak pengen lurus motornya. Jadi kalau dibelokin tuh rasanya motornya pengen lurus. Iya sih, bener sih. Ngelewatin polisi tidur yang kayak tadi gitu tuh, stang gua tuh nggak berasa deg-deg gitu. Yang kerasa cuman di bagian belakang doang. Itulah kelebihan dari si ISS itu. Kita coba liatin jalan jelek nih. Tuh kan, depannya sih enak. Waktu udah bagian belakang aja, karena joknya cukup keras motor ini. Cukup unik sih memang motor ini. Kalau ditanya posisi berkendaranya, seperti gue bilang tadi, dia juga cukup tegak, ya kan? Tegak banget sih. Pengereman enak, mesinnya responsif, tenaganya secara spek bisa kalian baca di sini, ya kan? Ya dibilang besar banget sih juga enggak, cuman kalau dibandingin kayak Vario gue sih ya, lebih lah ini tenaganya. Kalau ditanya kegantengan, ya ini ganteng banget sih memang. Remnya enak banget. Poin paling enak dari motor ini menurut gue salah satu, selain pengeremannya, ya suspensi depannya itu yang ajaib memang feel-nya. Dan uniknya lagi, motor ini kalian bisa lihat suspensi depan kalian bekerja karena semuanya ada di sini. Nariknya enak sih motor ini. Susah nariknya.
Unik banget sih Bang Dragster nih. Bentukannya unik, feel ridingnya pun juga unik. Iya. Apakah untuk semua orang motor ini? Tentunya tidak. Ini motor yang memang hanya untuk beberapa tipe orang saja gitu ya. Tapi yang memang nyari menurut gua akan suka sama motor ini. Italjet Dragster 200. Pertanyaan terakhirnya, worth it atau enggak? Sebuah skuter dengan 200 cc bikinan Italia yang bentukannya kayak begini dijual dengan harga 130 juta rupiah. Well, kalau ditanya worth it atau enggak, ya kalau perbandingannya untuk motor-motor yang lainnya sih sebenarnya enggak ya. Dengan harga segitu kalian bisa dapat 210 cc ZX25 4 silinder. Tapi yang beli motor ini itu memang bukan orang-orang yang nyari ZX25. Yang beli motor ini itu memang orang-orang yang di rumah mungkin motor-motornya udah ada 5, udah ada 10 gitu ya, dan motor-motor lainnya pun juga harganya ratusan juta. Dan mereka mencari motor yang aneh memang. Motor yang tidak biasa, yang sangat-sangat collectible. Jadi buat mereka worth it nggak worth it nggak penting teman-teman. Jadi makanya buat para orang-orang tersebut, motor ini menurut gua layak untuk dikoleksi. Dengan segala keanehannya, dengan segala unconventional instingnya, ya motor ini memang cocok untuk dikoleksi, teman-teman. Kalau kalian punya duit dan koleksi yang banyak, apakah kalian mau nambah motor ini? Tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye bye.